Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Bayi Haki Septiadi dengan NPM 21082600075. Di sini saya akan menjelaskan penyakit mengenai Graves' disease. Graves' disease menurut dari definisinya adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang disebut sebagai hipertiroidisme. Antibodi utama yang terlibat adalah TSH reseptor body atau TRAB atau Thyroid Stimulating Immunoglobulin atau TSI. Faktor resiko dari penyakit ini adalah dari jenis kelaminnya, wanita memiliki resiko 5 hingga 10 kali lebih besar dibandingkan pria. Dari usia, umum terjadi pada orang dewasa muda hingga setengah baya, yaitu usia 30 sampai 50 tahun. Lalu riwayat keluarga, adanya penyakit autoimun dalam keluarga meningkatkan resiko. Lalu ada stres emosional atau fisik. Itu dapat memicu onset penyakit. Merokok dapat meningkatkan resiko pengembangan oftalmopati terkait Graves. Lalu juga penyakit autoimun lain, ada penyakit autoimun lain seperti diabetes tipe 1 atau rheumatoid arthritis itu dapat meningkatkan resiko. Dari gejalanya sendiri, dia terdapat goiter, pembesaran kelenjar tiroid menyebabkan pembengkakan di leher, lalu ada penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat, lalu ada palpitasi jantung berdebar-debar atau detak jantung yang cepat, lalu juga tremor, yaitu gemetar halus di tangan dan di jari, lalu juga kelelahan dan kelemahan otot, terutama di lengan atas dan paha, lalu ada intoleransi panas, yaitu merasa terlalu panas bahkan dalam suhu yang normal. Lalu berkeringat berlebihan, kulit terasa lembab dan basah, mata melotot, oftalmopati Graves yaitu mata menonjol keluar menyebabkan penglihatan ganda atau iritasi. Lalu juga kulit kemerahan dan penebalan pada kaki yaitu peritoneal myxedema yaitu manifestasi yang jarang terjadi. Dari patofisiologi Graves' disease yaitu antibodi abnormal yang dikenal sebagai thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI atau thyroid receptor antibodies TRAB meningkatkan reseptor TSH di kelenjar tiroid. Ini menyebabkan stimulasi terus-menerus dan kelenjar tiroid yang mengakibatkan produksi hormon tiroid yang berlebihan pada T3 dan T4. Akan peningkatan hormon tiroid ini mempercepat metabolisme tubuh yang menyebabkan gejala-gejala hipertiroidisme. Selain itu, mekanisme autoimun yang sama dapat mempengaruhi jaringan mata atau menyebabkan ophthalmopathy Graves dan kulit menyebabkan dermopathy Graves. Meskipun mekanisme pastinya masih belum dipahami. Untuk meninggalkan diagnosisnya, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik yaitu meliputi palpasi kelenjar tiroid untuk mendeteksi pembesaran dan pemeriksaan mata untuk gejala oftalmopati. Lalu untuk tes laboratoriumnya bisa ada tes serum, biasanya sangat rendah atau tidak terdeteksi pada Graves' disease. T3 dan T4 bebas, lalu kadar pada hormon tiroid bebas T3 dan T4 yang tinggi mengonfirmasi terjadinya hipertiroidisme. Lalu juga TSI dan atau TRAB itu pengujian untuk antibodi yang merangsang tiroid khususnya TSI atau TRAB. Pencitraan juga bisa kita lakukan pada pencitraan yaitu scan radioaktif iodine atau RAI untuk menilai fungsi kelenjar tiroid dan membantu membedakan Graves' disease dari penyebab hipertiroidisme lainnya. Lalu ada ultrasonografi tiroid atau USG tiroid untuk menilai ukuran kelenjar tiroid dan mendeteksi nodul. Tata laksana yang bisa kita lakukan secara medikamentosa ada antiroid yaitu antitiroid obat-obatan seperti metimazol atau poripitil uriasil atau PTU yang digunakan untuk mengurangi produksi hormon tiroid. Beta blocker digunakan untuk mengendalikan gejala seperti palpitasi dan tremor. Lalu ada radioaktif iodine digunakan untuk menghancurkan sebagian kelenjar tiroid, yaitu mengurangi produksi hormon tiroid. Ini adalah pilihan pengobatan yang umum untuk Graves' disease. Lalu pembedahan yaitu tiroid ektomi sebagai total mungkin sebagian atau total diperlukan pada kasus yang tidak merespon terapi lain pada pasien dengan goiter yang sangat besar atau nodul tiroid. Penanganan oftalmopati Graves terapi dapat meliputi kortikosteroid radiasi orbital atau pembedahan dekompresi orbital pada kasus yang berat. Monitoring dan penyesuaian pengobatan yaitu monitoring pada TSH, T3 dan T4 secara teratur diperlukan untuk menyesuaikan pengobatan. Referensi saya gunakan ada 3 yaitu dari Kahali, Smith dan Davies. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.